waktu tahun 80 itu pernah apa namanya? Gabung 3 agama di Sulawesi, di Donggala itu ya, ada Kristen, Islam dan Hindu. Perasaan di situ damai-damai aja bang, masjid besar, gereja besar, itu apa namanya, pura itu. Iya betul bang, kita ini juga sebenarnya hanya berbicara mengenai oknum juga gitu loh. Ya intinya makanya karena Zakir Naik, karena Juma berbicara di media sosial, ya saya akan imbangi, saya juga berbicara di media sosial gitu. Makanya sebenarnya yang saya cari-cari, yang saya tantang untuk diskusi itu sebenarnya bukan saya tantang, dia duluan nantang saya, si Juma sebenarnya. Makanya si Juma itu sudah menjadi buronan saya, tapi lari terus dia. Ketika saya datangi ke channelnya, maka yang terjadi dia harus mengumpulkan dayang-dayangnya. Tolong, oi. Gabung semua di sini, oi. Bisukan dia kalau dia bicara. Tendang dia ketika dia tidak mau berhenti. Ya, puji nama Tuhan, kita akan dengarkan bersama diskusi Edis TV dan kawan-kawan apologet Kristen yang sangat menarik untuk nonton, dan hal ini membuat atau menjadikan kita mengerti tentang Alkitab, tapi kita juga memahami sedikit tentang pengajaran di agama lain. Nah, seperti apa? Mari kita simak sampai selesai. Siapa ini yang Zakir Naik ke Indonesia? Siapa? Coba. Mungkin ada ini. Mungkin ada dari Mabes Polri kah atau apa yang ngintip-ngintip acara ini. Coba. Ya, terutama pihak-pihak terkait nih. Mudah-mudahan dari Mabes Polri nonton ini. Lihat nih, Mabes Polri. Siapakah yang mengundang penceramah Zakir Naik ke Indonesia? Siapa? Wapres, wakil presiden, waktu menjabat sebagai wakil presiden. Gitu loh. Jangan dibilang Zakir Naik mau bahas agama Islam. Kalau Zakir Naik mau bahas agama Islam gak masalah. Kita tahu Zakir Naik itu siapa, rekam jejaknya bagaimana. Memang kerjanya itu memang membanding-bandingkan agama dan membenar-benarkan Islam. Memang ininya. Bidang dia memang itu. Nah, dia datang ke Indonesia. Sampai di Indonesia, kalian tonton sendiri videonya itu, ya. Tema yang dibawa apa temanya? Similarity between Islam and Christian katanya. Kesamaan antara Islam dan Kristen. Sorry ya. Apanya yang sama? Temanya memang macam ini, temanya macam lembut-lembut temanya. Kesamaan Islam dan Kristen itu temanya. Tapi isinya di dalam, waduh, ngarang bebas semua. Iya. Yesus adalah seorang Muslim katanya. Yesus itu Islam. Yesus itu menubuatkan kedatangan Muhammad. Yesus itu tidak disalibkan katanya. 2017 tuh kejadiannya. 2017. Nah, kita nggak punya panggung, kita nggak bisa bersuara tahun 2017. Tok belum ada TikTok belum ada. Kita bisa dari kolom komentar doang. Dulu videonya itu, tapi nggak tahu udah di take down apa gimana itu. Dulu videonya itu waktu dia sama Lemsen Nebaho, itu kalau nggak salah zaman dulu itu saya lihat udah 40 juta yang nonton, ya kan? Semua komen-komennya itu, wah bagaimana Zakir Naik hebat, terbukti ajaran Islam benar, terbukti menubuatkan Muhammad. Dulu zaman dulu itu, ya kan? Masih di komentar aja kita ngomongnya, nggak ada yang denger. 2017, ya kan? Masih di Facebook itu, masih di ini. Ya terus naik terus, ada lagi media sosial, ada lagi, ya kan? Sampai baru ada TokTok. Saya aktif di TokTok ini baru 6 bulan, gitu loh. Jadi jangan dibilang kamu duluan yang ini loh. Jadi mereka ini pinter nyari alasan. Dulu udah kami bilang sama Juma itu, gini,
tahun 2020-an lah ya. Saya bilang gini, kami semua yang ngomong, udah gimana kalau kita berhenti, kita akhiri debat-debat seperti ini. Saya bilang sama mereka, iya kami setuju, asal, nah ini dia punya syarat nih, asal ya tolong kalian harus membuang nama Allah dari dalam kitab kalian. Allah, sejak kapan ada Allah di dalam kitab kami? Nggak ada, Abdul. Jadi mereka memang sebenarnya nggak mau berhenti mereka gitu loh. Ada sebelum ini yang seperti itu nggak ada, ya kan? YouTube yang pertama kali bikin konten-konten seperti itu namanya Humunir. Kalau kalian tahu lihat itu namanya. Saya Humunir. Pemirsa yang budiman. Ngomong itu tuh nyebelin banget si saya Humunir itu. Pemirsa yang budiman, jumpa lagi dalam kristologi katanya. Kristen ganda. Bikin seperti itu. Acara-acaranya si Humunir. Apakah ada yang ini? Oh, itu namanya dakwah, Pak. Itu namanya Islam sedang berdakwah. Muncul lagi Yahya Waloni. Wow, muncul. Nah, baru Kristen mulai bersuara nih. Ya kan? Ditanggepin. Sampai sekarang. Gitu loh. Jadi jangan ketika kami nanggepin kalian bilang penistaan agama, jangan. Terus waktu Zakir Naik bahas-bahas Bible kami itu namanya bukan penistaan agama, itu namanya dakwah gitu, dakwah. Kurang-kurangin benturin kepala ke ubin biar bisa mikir sehat, gitu loh. Coba kalau kita sama rata seperti itu, ya kan? Nah masalahnya memang banyak juga orang-orang itu yang nggak tahu gitu. Banyak juga yang nggak tahu, makanya dia ngomong, ngapain sih begini-begini? Loh kamu kan nggak tahu jalan ceritanya, gitu loh. Nih, nanti disangkain bohong gini ya. Nih, ntar. Dulu waktu 2017 heboh. Nih ya, biar kalian dengar nih. Ini masuk TV, masuk berita. Nih ya, saya putarkan coba ya nih. Nih. Sabar. Lagi iklan, sabar. Hey guys, you ever run into this problem? Then you have to check out this car lift. It has a lift height. Nih. Coba kalian dengarkan ya. Dr. Zakir, welcome to our program. Thank you for the time. Oh coba ini yang berita aja ya sebentar, yang berita ya. Ini. Lihat. Beralih ke informasi selanjutnya, ulama asal India Zakir Naik berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungannya, Zakir akan mengadakan safari dakwah ke berbagai kota yang ada di Indonesia. Dan pada Jumat sore, Zakir Naik dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia beserta perwakilan organisasi Islam mengadakan konferensi pers atas kunjungan Zakir Naik di Indonesia. Dan rencananya Dr. Zakir Naik akan mengunjungi beberapa universitas ternama di Indonesia sebagai bagian dari safari dakwah. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung menjadi universitas pertama yang didatangi oleh Zakir Naik. On the 8th of April, the topic being similarity between Islam and Christianity. And I will discuss the similarity with Islam and Christianity and how Muslims should. So Allah says that when you speak to the non-Muslim, even the Ahl Kitab, come to common terms. Let us agree to follow what is common. What is different we'll discuss tomorrow. And the most important common factor is that we worship one God only. Tuh, ya kan? Temanya itu. Kesamaan antara Islam dan Kristen. Sama dari mana? Sama dari Hong Kong. Weh, gimana? Nah, ketika kami nih orang-orang Kristen, ya kan, sekarang sudah di zaman tok-tok, sudah semua orang sudah punya media, semua orang sudah bisa bersuara terus didengar. Kalau zaman dulu yang punya media kan cuma artis doang.
Iya, zaman sekarang enggak. Sekarang ini udah hebat. Kau ngomong, ya, upload di TikTok udah besok udah anu itu. Kau sampein ya di TikTok apa mau keluh kesahmu, kau ngomong di TikTok bla 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 bla. Besok udah semua orang satu dunia udah tahu itu. Zaman dulu kan cuma artis doang yang punya panggung. Zaman sekarang kita semua punya. Nah gitu loh. Ya. Jadi mohon kalian yang muslim-muslim yang masih di bawah-bawah, yang masih berpikir, kenapa kamu menjelek-jelekkan Islam? Kenapa kamu mengatakan sesuatu tentang Islam begini dan begitu? Urusi saja agamamu. Dia termasuk orang-orang yang nekat, saudara. Loh. Memang seperti itu kan? Ya, jangan baper, jangan baper. Ya. Kita hari ini ini dulu lah ya. Hari ini kita bahas-bahas yang ini dulu ya. Karena memang seperti itu, teman. Kita kan udah nggak kurang-kurang debat. Kita udah tiap hari debat ini segala macam kan. Jadi kita harus seling-selingi juga informasi seperti ini supaya muslim-muslim itu pada tahu gitu loh. Dan yang Kristen-Kristen pun sebagian yang mereka nggak seneng kalau ada diskusi atau debat seperti ini, nggak seneng, biar pada tahu gitu loh. Seperti itu. Ya. Jadi janganlah ya untuk saudara-saudara yang muslim, janganlah ketika ulama-ulama kalian ya, ketika ulama kalian ini ya, Zakir Naik datang ke Indonesia bahas-bahas Bible bahkan disambut oleh Wapres. Janganlah kalian bilang itu adalah dakwah. Sementara waktu kami orang Kristen menjawab, janganlah kalian bilang penistaan. Ya. Seperti itu. Jadi intinya saya itu sebenarnya juga menyuarakan satu kesamaan hak gitu loh. Kita punya hak yang sama. Kalau kamu boleh seperti itu, ya saya juga harus boleh. Ya kan? Jadi jangan apa namanya timpang sebelah gitu loh. Jangan ketika kamu bahas agama Kristen kamu bilang dakwah, ketika saya bahas agama Islam kamu lapor polisi. Ya. Terutama kepada pihak-pihak terkait gitu loh. Itu yang terjadi ya, fakta yang terjadi seperti itu. Oke. Kita kasih naik ini Dewi Yana. Oke. Silakan nyalakan kamera Anda Dewi Yana. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Oh ya, saya lagi nggak berjilbab itu. Oke, kalau seperti itu saya taruh di bawah ya. Baik, silakan ya teman-teman kalau mau naik ya. Tolong Anda harus masih bangga dengan keislaman Anda gitu loh. Jangan Anda naik tapi Anda malu dilihat orang sebagai orang Islam. Jangan. Kalau Anda sudah malu dilihat orang menjadi orang Islam, terus Anda mau ngapain ke sini? Ya, Grip Jaya Sidorejo, silakan. Nyalakan kamera Anda. Grip Jaya. Baik, kalau naik tapi tidak bicara kita turunkan ya. Oh, sudah nyalakan kamera. Oke, nah gitu kan enak. Iya, silakan. Grip Jaya, apakah Anda seorang muslim? Ya, aku Kristen, Bang. Oh, Kristen. Nasrani. Oke, Bang, kita berikan kesempatan kepada yang muslim dulu ya, Bang ya. Oke, siap Bang semua. Oke, mohon maaf ya Bangku ya. Mohon maaf sekali Bang, mohon maaf. Oke, mohon maaf ya Bang ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Dovtin. Ya, Dolphin. Apa ya? Ya, Dolphin, apakah Anda seorang muslim? Dolphin? Baik, gitu. Halo, selamat siang, Abang. Ya, muslim, Bang? Halo?
Ya, apakah Anda seorang Muslim? Kristen. Ya, kita kasih naik lagi ya. Kita kasih naik lagi. Saya mohon maaf ya teman-teman ya. Tolong kalau naik itu langsung siap sedia ya teman-teman ya. Karena supaya kita itu tidak membuang-buang waktu ya. Jadi siap. Anda sudah naik itu udah siap gitu loh. Ketika disapa menyapa balik gitu ya. Ya, Sofyan. Halo. Ya, Sofyan, Bang Sofyan, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Saya berikan Anda kesempatan. Ya, saya berikan Anda karpet merah. Nggak bisa bang, nggak bisa bang. Anda belum bisa menyalakan kamera ternyata. Iya. Ya, mohon maaf ya Sofyan ya, saya harus turunkan karena Anda belum bisa menyalakan kamera. Syarat yang naik ke sini harus bisa menyalakan kamera ya teman-teman ya, harus bisa menyalakan kamera. Ya, silakan. Noval. Noval? Halo, Bang Edis. Ya, silakan Noval, Anda Muslim? Ya, Muslim. Ya, silakan Bang Noval, nyalakan kamera Anda, silakan Anda sampaikan tanggapan ataupun apa yang ingin Anda sampaikan. Silakan. Kalau nggak bisa kah? Kalau Anda sudah malu dilihat orang jadi, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam ya ngapain di sini gitu loh. Apakah Anda masih bangga dengan keislaman Anda? Kalau takut diskusi ya bilang aja. Nggak takut. Kalau takut ngapain kamu bisa naikin? Gimana? Udah, pakai suara aja, suara. Oke, baik, saya taruh di bawah ya. Saya taruh di bawah. Kalau sudah malu jadi orang Islam sudah saya bilang jangan naik. Saya tahu kamu malu dilihat orang. Saya tahu kamu malu. Aduh, nanti saya dilihat orang. Kalau kamu sudah malu dilihat orang tidak bangga gimana? Ya, Aldi Setia, silakan nyalakan kamera Anda. Nah, ya silakan Aldi Setia. Anda seorang Muslim? Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan tanggapan Anda. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Ya, bagaimana Bang yang Abang harus diskusikan setiap Abang? Ya, intinya begini Bang Aldi Setia, bahwa kalau Muslim, kalau membahas agama orang lain itu bukan hanya sekedar bukan penistaan agama, tapi disupport dan didukung, difasilitasi oleh negara. Contohnya siapa? Contohnya Zakir Naik. Gitu loh. Ketika dia bahas agama orang lain, bahas kitab suci orang lain, itu bukan hanya tidak penistaan agama, bahkan disupport, didukung oleh negara, diberikan fasilitas oleh negara berupa stadion, namanya Stadion Patriot di Bekasi, disambut oleh Wapres, dikawal oleh polisi, apalagi. Itu yang terjadi. Tapi kalau nanti orang Kristen ngundang penceramah dari luar negeri, ngundang penceramah untuk membahas agama Islam, membahas kitab suci orang, pastilah umat Islam akan berlomba-lomba berbaju daster dan pergi ke Monas. Akan meneriakkan bahwa ini pemecah belah, persatuan dan kesatuan saudara, bahwa ini sungguh mengoyak Bhinneka Tunggal Ika saudara, ya kan, bahwasanya Islam mengajarkan toleransi saudara. Itu. Tapi waktu Zakir Naik datang menjem, merem. Silakan. Ya, kemungkinan Bang Idis, mereka seperti itu mungkin bagi saya, mungkin mereka itu tidak tahu tentang agama, baik agama Kristen maupun agama Islam, maupun juga agama-agama yang lain kalau menurut saya. Karena kenapa bisa begitu?
mereka seperti itu apabila membahas orang Islam membahas orang Kristen, maka orang Kristen bisa marah. Dan juga nggak marah. Orang Kristen bukan tabiat orang Kristen pakai baju daster dan kumpul di Monas, enggak. Orang Kristen nggak marah. Kami, ya saya jangan bilang kami ya. Saya nggak mau nanti dibilang mewakili orang gini. Saya cuman pengen coba saya diberikan hak yang sama. Boleh saya bicara gitu, boleh saya menanggapi tanpa saya harus khawatir dan ketakutan dengan persekusi. Masalahnya kan orang Kristen kan dihantui persekusi. Buka pintu. Buka pintu, Pak. Buka pintu. Kami dari Ormas begini. Wah, repot kalau dia seperti itu, saudara-saudara. Repot. Padahal kalau menurut saya, Bang Idis ya, tentang agama ini kalau menurut saya tidak sangat dipersoalkan. Yang jadi persoalan saya dan yang menjadi selalu bertanya-tanya dalam hati pemikiran saya, apabila manusia di dalam dunia ini tidak bisa memberi kedamaian di antara sama lain. Ini yang saya khawatirkan, Bang, ini bukanlah agama kalau menurut saya. Karena apa? Kadang-kadang di dalam Islam sendiri bisa jadi menjadi pemberontakan kepada saudara-saudara sendiri. Jadi orang-orang seperti ini tidak bisa menunjukkan agamanya. Ini yang saya ini Bang Aldi Setia. Ini masalah itu sudah terjadi gitu. Sudah terjadi dan beranak pinak. Tahu nggak? Keturunannya Zakir Naik, bukan keturunan dalam pengertian biologis ya. Keturunannya Zakir Naik ini itu Nandar. Tahu kan Nandar? Saya evangelis Sunandar dari tanah Kuningan. Nah, itu kan gayanya Sunandar. Dan namanya dia udah bohong. Evangelis Yonatan Nandar. Mana ada namanya evangelis terus Yonatan? Gak ada. Namanya dibikin-bikin Yonatan biar terkesan Kristen jadi Islam. Ya, terus gitu loh. Anak beranak pinak, ada lagi si Juma, ada lagi si Ripa gitu. Nah, saya ini mau menjawab mereka gitu loh. Intinya jangan mundur-mundur lagi ke belakang. Intinya begini. Coba, siap nggak kira-kira undang-undang penistaan agama yang tumpul ke bawah tajam ke bawah tumpul ke atas dihapuskan? Berani nggak? Tapi saya rasa teman-teman, kalau undang-undang penistaan agama itu dihapus, teman-teman, orang akan bebas berbicara, ya kan? Orang bebas berbicara, gitu loh. Ya. Dan ketika orang bebas berbicara, ini agama apakah yang akan punah? Ketika orang bebas berbicara tentang agama, coba agama apakah yang akan punah di Indonesia? Tahu, Kumaila baru buka suara dikit aja, udah heboh, udah heboh mereka, saudara. Tahu kan? Kumaila yang mantan ya dia masih muslimah sih. Dia seorang muslimah, ya kan? Masa kecilnya dia itu seorang hafizah begitu ya. Ya masa kecilnya itu sangat islami seperti itu. Akhirnya apa? Dia lepas jilbabnya. Dia katakan bla bla. Ya kalian tonton sendirilah videonya ya. Itu yang terjadi. Udah pada gelagapan, banyak orang gelagapan dia bersuara. Belum muslim-muslim yang lain. Gitu loh. Seperti itu aja lah intinya. Oke ya, begitu ya Ali Setia ya. Oke, sampai ketemu Ali Setia. Iya, teman-teman, masalahnya kan sudah terjadi gitu loh. Kita ini kan mau menanggapi. Nah, kecuali ya telur-telurnya ya, anak buahnya atau pengikut-pengikutnya Zakir Naik ini pensiun, ya kan? Kalau pensiun baru kita berhenti, stop, gitu loh. Urus agama masing-masing, nah itu bagus, seperti itu bagus, ya kan? Biar kami dengan Kristen kami, Anda dengan Islam Anda. Seperti itu. Kalau seperti itu kan enak, nyaman.
Ya, oke, kita kasih naik ada Sebastian. Sebastian 6776. Tapi sayang ini belum bisa menyalakan kamera. Sebentar ya. Sorry ya Bang Sebastian ya. Syaratnya di sini harus menyalakan kamera ya. Oke, kita kasih naik lagi ada J Munte. Oh, Fendi Usboko. Fendi Usboko, silakan nyalakan kamera. Fendi Usboko. Baik ya, sudah kita sapa tapi tidak mendengar, ya kita turunkan ya. Ya, teman-teman ya, silakan teman-teman kalau mau naik pastikan Anda seorang muslim ya teman-teman ya. Silakan kalau Anda seorang muslim Anda naik ya. Kalau bukan muslim jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya, karena kita di sini forumnya diskusi mengundang yang muslim ya teman-teman ya. Kita undang yang muslim supaya mereka kita berikan kesempatan untuk memberikan jawabannya seperti itu. Ya. Oke, ada Umar. Oh, Umar. Kupikir si Palen ini. Tapi Umar yang lain ini. Ya, silakan Umar, silakan nyalakan kamera Anda. Mari berdiskusi dengan baik. Silakan Umar. Dulu kau, Riz. Silakan Umar, nyalakan kameramu. Ngopi dulu kau, ngopi. Ngopi? Saya nggak ngopi. Ini adanya air putih nih. Ah, pantaslah. Adanya air putih di sini. Kalau ngopi nggak anu di sini nggak. Langsung beku. Ada kopimu. Masalahnya suhunya berapa di sini ya? Aku lihat dulu. Oh, 9 derajat nih. Ntar lagi turun lagi. Ah, cepat. Silakan Umar, nyalakan kameramu. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Nggak bisa dinyalakan ini apanya, kameranya. Bisa. Sudah kukirim tuh undangan. Sudah ada di layarmu. Yang mana dipencet ini? Nggak tahu, aku nggak nampak. Dari bawah aja Umar. Oke, Muhammad Hashir. Aduh, tapi sayang Muhammad Hashir tidak bisa menyalakan kamera, jadi kita taruh bawah. Eli Mesak. Ya, Eli Mesak, silakan nyalakan kamera Eli Mesak. Eli Mesak. Ya, halo, selamat siang, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari berdiskusi dengan baik. Apakah Anda seorang muslim? Kristen. Oh, Kristen. Ya, gimana Bang? Karena kita di sini ingin mengundang yang muslim supaya mereka naik dan memberikan tanggapannya gitu loh, Bang. Oke, Pak. Silakan kasih turun aja, Bang. Oke, maaf ya Bang Eli ya. Mohon maaf Bang Eli Mesak. Ya, mohon maaf sekali, mohon maaf. Teman-teman yang Kristen, saya bukan tidak mau apa teman-teman ya. Nanti kita terkesan tidak memberikan mereka kesempatan begitu ya. Kita kasih yang muslim-muslim supaya mereka naik ya. Oke, silakan anak langit. Silakan anak langit, apakah Anda seorang muslim? Muslim. Ah, gitu kan enak. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari berdiskusi dengan baik. Ngomong itu jangan kesini. Apakah Anda sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Enggak, malu kumisnya belum dicukur. Ah, alasan saja, kumismu keren kok, panjang macam orang cowboy. Ya, silakan.
gini kan, kalau di Islam itu nggak ada istilah Tuhan itu 3 ya. Nggak ada istilah Tuhan itu 3. Esa tunggal kalau di Islam. Emang ada tunggal? Emang ada tunggal? Esa. Tunggal kan Esa juga nggak ada dalam Quran. Esa kan bahasa Indonesia. Ahad. Ahad itu artinya apa? 1. Saya berapa? Terbilang. Saya berapa? 1. Iya sama, berarti saya Tuhan. Berarti saya Tuhan ini. Kenapa gitu, sih kalian itu kok mempermasalahkan jumlah Tuhan? Kalau Tuhan harus 1,5, 1/4 gitu. Bukan gitu. Kalau bukan 1/4 masuk surga. Gitu ya. Ketika abang meyakini bahwa Tuhan itu 3, itu dari mana gitu? Maksudnya Tuhan itu 3 gimana maksudnya? Itu dari mana konsep ketuhanannya gitu, Bang? Di mana ada di dalam Bible di mana dalam Bible Tuhan itu 3? Seorang muslim yang awam yang nggak terlalu tahu banget tentang Islam, bukan kiai gitu. Cuma pengen tahu aja gitu. Ya, jadi gini Bang ya. Saya sering melihat ini debat-debat kayak gini itu untuk nambah pengetahuan lintas agama gitu. Sering saya lihat. Sip. Ya gini Bang, pertama-tama Bang ya, Anda harus mengerti dulu bahwa baik Bible, baik Al-Quran itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Setuju? Iya. Nah, jadi ketika Anda bertanya Tuhan di dalam Al-Quran dan Tuhan di dalam Bible, sebenarnya yang Anda maksud kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa dulu? Atau bahasa Ibraninya apa dulu? Kalau dalam bahasa Arab itu Tuhan itu Rob. Rob, oke. Rob itu bisa nggak merujuk kepada manusia? Enggak kayaknya. Jangan kayaknya Bang. Merujuk di situ tuh maksudnya gimana Bang? Saya tuh bukan yang benar-benar ngerti banget gitu Bang, bukan yang benar-benar. Iya, makanya begini Bang, Anda harus bisa gitu. Iya. Anda harus bisa membedakan kata sebagai gelar dengan kata sudah disematkan kepada orang tertentu. Saya kasih contohnya begini. Hari ini saya mau makan siang dengan presiden. Siapa di situ presiden, Bang? Prabowo. Salah. Presiden Indonesia kan? Nah, makanya presiden sebagai kata gelar umum dengan presiden sudah ditujukan kepada orang tertentu itu beda, Bang. Nah, jadi sama seperti kata Tuhan itu, Bang. Tuhan gelar umum dengan Tuhan sudah ditujukan kepada sosok tertentu itu beda. Maksud nggak? Iya. Nangkep juga. Nangkep nggak? Nangkep. Nah, di dalam Bible ada kata terjemahan T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Tuhan, huruf besar semua. Itu merujuk kepada yang di dalam bahasa Ibrani itu YHWH. Nah, ada memang di dalam Bible kata-kata seperti ini, Shema Yisrael, Adonai, nah itu Tuhan itu, yang huruf gede semua itu. Eloheinu, ya, Tuhan itu Allah kamu, Tuhan itu Esa. Nah, Esa di sini, Bang, bukan ngomongin jumlah. Esa di situ bukan ngomongin Tuhan kamu itu jumlahnya ada 1, bukan begitu. Kata 1 di situ artinya tidak ada yang seperti dia, maksudnya gitu loh. Nah, karena di dunia ini itu banyak Tuhan, banyak sesembahan, banyak dewa-dewa. Nah, maksudnya YHWH itu satu-satunya, artinya di bawah kolong langit ini tidak ada yang seperti dia. Hanya dialah satu-satunya yang seperti itu. Seperti itu. Nah, sedangkan kata Tuhan yang bersifat gelar biasanya itu itu dituliskan dengan T-nya saja yang besar. T-nya besar.
yang UHAN-nya kecil semua. Tuhan. Nah, kata ini maknanya itu Tuhan. Maksudnya yang dihormati, yang kepadanya kita memberikan ketaklukan dan ketundukan, seperti itu. Dan itu bisa siapa saja, Bang. Coba Bang, ini sepengetahuan saya ya di Islam. Coba Abang komentari atau tanggapan Abang gini. Tuhan kan dalam tapi jangan separuh-separuh lah wajahmu, Bang. Kalau Abang sudah malu jadi orang Islam, gimana? Abang sudah malu jadi orang Islam atau gimana? Ininya ketebelan nih. Gak apa-apa, Bang. Gak ada juga yang merhatiin kumismu, Bang. Penonton ini kebanyakan kaum laki-laki, Bang. Gak usah khawatir. Gak ada yang kecantol, gak ada. Ya nggak tahu kalau masalah itu, Bang. Saya bukan ahli dalam hal begitu. Coba kembali kita yang masih Abang tanggapi ya. Bisa gini. Saya kan masih dangkal, masih minim barisannya. Abang jangan berharap saya seperti lawan debat Abang yang setiap malam tuh siapa ya? Hana apa ya? Bung apa ya? Ustadz apa ya? Gus Wafi. Gini Bang. Setahu saya Tuhan itu kan tadi Rob itu artinya yang mengurus dan yang mengatur. Jadi kita itu bisa nggak itu manusia? Menamakan. Bisa nggak itu manusia? Manusia mengurus mengatur. Bisa. Ya bisa. Maka di dalam Al-Quran itu kata Rob itu juga untuk manusia bisa. Mungkin untuk Allah ya Tuhan kita mungkin itu lebih ke arah mengatur secara hakikat gitu Bang. Gimana kalau gitu masuk gak? Bang, yang mengatur umat muslim siapa Bang? Allah, Tuhan, Rob. Prakteknya? Robbil alamin. Di prakteknya siapa yang Robbil ngatur? alamin yang gimana Bang? Prakteknya pada kenyataannya, faktanya yang ngatur siapa? Oke, saya paparin gak apa-apa, minta waktu boleh, ya. Silakan. Tapi jangan abang makin lambat makin hilang gitu loh, makin lambat makin hilang. Lama-lama cuma kupingnya Bang kalau kelihatan abang di sana gitu loh. Coba. Ini Bang. Setahu saya dalam ajaran Islam itu atau dulu saya pernah dikit ikut ngaji ya. Ada 3 bahasan. Ada yang disebut dengan bahasa hakikat, ada yang disebut dengan bahasa syariat, dan ada yang disebut adab-adaban atau tata krama kesopanan. Hakikat itu secara kenyataan segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, yang sudah terjadi itu hakikatnya Allah. Terus syariatnya yang sudah terjadi, yang akan terjadi, baik buruk itu adalah kita. Itu secara syariat. Jadi hakikat dan syariat ini 2 hal yang berdampingan. Maksudnya gini, kita harus berhakikat tempatnya di hati. Di hati itu 100% hakikat yang terjadi dalam kehidupan kita. Begini Bang, mohon maaf ya Bang ya. Belum beres. Bukan itu loh Bang yang kutanya Bang. Kata Rob itu bisa nggak disematkan kepada manusia? Manusia bisa nggak dititlekan sebagai Rob? Bisa, ketika bahasanya bahasa syariat. Syariat kan adanya di eksekusi pekerjaan. Tapi wajah abang itu jangan separuh Bang. Nanti Anda kujuluki nanti pangeran bertopeng separuh nanti Bang. Silakan. Ini Bang. Nih gini, aku mau nanya nih. Seseorang yang pengen pinter misalnya, pengen dapat nilai bagus, itu dia harus bener-bener rajin. Berarti si eksekusi badannya ini ngapalin, berusaha, berjuang, kerja keras. Itu secara syariat. Syariat itu kan sesuatu yang jadi eksekusi action kitanya. Adapun hakikat yang ada dalam hatinya, dia mau juara, mau enggak, Allah yang ngatur. Jadi bersyariatnya 100%, hakikatnya 100%. Itu dalam Islam. Nah, ada adab-adaban. Ketika yang baik, kita akukan Allah. Ketika jelek, kita akukan atas diri kita sendiri. Maksudnya gitu. Nangkep gak Abang itu, konsep gitu? Coba begini Bang, yang begini loh, kan masalahnya itu begini. Pertanyaan Abang itu begini. Di dalam agama kami Bang, Tuhan itu disebut sebagai Tuhan yang Esa. Seperti tertulis di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul? Abang bisa. Nah, fokus ke situ Bang, jangan kemana-mana.
Nah, di dalam Bible ya, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Bang, banyak orang awam di luar sana yang tidak mengerti. Dia hanya dengar begitu, tapi dia nggak ngerti maksudnya itu apa, gitu loh. Ketika Yesus bertemu dengan orang-orang Yahudi, ahli Taurat ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, guru, hukum apakah yang paling utama dan terutama? Apa jawab Yesus? Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu hukum yang terutama, ya kan? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah segala hukum dan perkataan para nabi itu bergantung. Ke situ semuanya, muaranya itu ke situ. Nah, sekarang yang jadi salah paham, kalian umat muslim berkata, Bang, Tuhan kalian kok 3? Kan gitu. Oh, betul ya. Nah, ini yang jadi salah paham, Bang. Gini loh, Bang, begini. Kata Tuhan tuh apa dulu? Kalau kata Tuhan itu sudah merujuk, kalau kata Tuhan tuh sudah merujuk kepada sosok tertentu, memang nggak ada yang dua, Bang, semua satu. Contoh ya, Presiden Prabowo, berapa Presiden Prabowo? 1. Ya 1 juga. Kalau presiden sudah ditujukan kepada orang tertentu, pasti dia 1 jumlahnya. Nah, sama seperti kata Tuhan itu, Bang. Bang, kalau Abang tanya sama saya, Bang, saya juga percaya, Bang, setan itu juga Tuhan, Bang. Setan itu juga Tuhan, saya percaya. Tuhannya orang-orang yang menuhankan setan itu. Ya. Para koruptor, ya kan, para penjual narkoboy, ya, para ini. Saya percaya bahwa Tuhannya yang dipertuhan oleh mereka itu syaitan, walaupun mereka walaupun mereka Tuhan itu tidak ada, ya. Tuhan itu hanya omong kosong. Tapi kalau bicara soal pemahaman, dia itu menuhankan iblis, gitu loh. Karena iblis sudah merasuk, memerintah dalam hatinya, ya, iblis menguasai dia sehingga dia melakukan keinginan iblis itu. Kan iblis kan ingin supaya manusia mengingkari keberadaan Tuhan, supaya manusia melakukan kehendak-kehendak iblis itu. Nah, ketika setan mengontrol diri seseorang, menguasai hidup seseorang, bertahta di kepalanya seseorang, menguasai jiwa dan raganya, dia sudah menuhankan setan. Makanya saya juga percaya setan itu juga Tuhan. Tuhannya orang-orang yang menuhankan dia. Makanya, Bang, kita harus bicara Tuhan dalam pengertian sudah merujuk kepada sosok tertentu dengan Tuhan sebagai kata jabatan. Tuhan itu jabatan, Bang. Di dalam Quran, Tuhan itu bahasa Arabnya ada 2 bahasa Arab di dalam Al-Quran yang diterjemahkan Tuhan. 1 Rob, 1 ilah. Dua-duanya ini jabatan, Bang. Gitu loh. Ilah itu bisa apa saja. Bahkan di dalam Al-Quran, hawa nafsu seseorang itu bisa menjadi ilahnya. Gitu loh. Makanya ketika Abang bertanya, lalu bagaimana di dalam agama Kristen? Begini, Bang, begini. Jadi kami di dalam agama Kristen itu ada sosok yang menjadikan langit dan bumi, ya, yang kami panggil itu sebagai Bapa di sorga. Oke? Nah, Bapa di sorga ini gelarnya bagi kami, ya, posisi dia bagi kami itu Tuan atau Tuhan. Sama itu, Tuhan tuh sama sebenarnya. Banyak orang nggak tahu itu, Bang. Banyak orang nggak tahu itu. Seperti bahasa Arab itu, Rob itu kalau dilihat terjemahannya, ya Tuhan sama itu.
Cuman orang-orang karena cuman baca terjemahan jadi beda. Abang tahu sama tahu nggak bedanya? Tahu sama nggak? Sama. Itu sama sebenarnya kayak gitu. Bahasa Indonesia itu kayak gitu, mengalami perubahan. Tuhan, Tuan itu sama itu sebenarnya. Kalau belajar kaidah bahasa. Gitu. Nah, Bapak itu gelarnya, taitnya adalah Tuan atau Tuhan. Bagi kita, bagi kami, bukan bagi Anda ya, bagi kami orang Kristen, Bapa di sorga itu dia harus memerintah. Makanya dia Tuan. Tuan kami atau Tuhan kami. Dia memerintah dia di hidup kami. Harusnya seperti itu. Nah, kalau dia memerintah, nah perintah dia itu apa? Perintah dia itu tunduk kepada anaknya yang diutusnya, Mesiasnya, yaitu Yesus. Firman-Nya yang datang menjadi manusia. Nah, gelar Yesus, kedudukan Yesus bagi kami juga sama. Dia juga Tuhan juga, Tuhan juga dia bagi kami. Nah, Roh Yesus juga memerintahkan supaya kami yang percaya kepada Dia menerima Roh Kudus. Roh Kudus ini juga gelarnya juga sama, Tuhan juga di dalam hidup kami. Nah pertanyaannya, lalu berapa Tuhanmu? Tuhanmu kalau gitu ada berapa? Nah ini, ya kan? Makanya kami percaya kalau Roh Kudus jadi Tuhan di dalam hidup kami, itu sebenarnya otomatis, Bang. Sudah otomatis Yesus itu juga menjadi Tuhan juga dalam hidup kami. Jadi menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan yang memerintah kami, itu bukan musyrik, Bang. Justru itu keinginan Bapa di sorga itu. Bapa di sorga itu ingin supaya hidup kami itu dikontrol oleh roh yang daripada Dia, yang ditaruh ke hati kami. Ketika roh itu jadi Tuhan di hati kami, sebenarnya udah otomatis itu, Bang. Gitu loh. Makanya Roh Kudus dan Yesus itu datangnya dari Bapa di sorga, bukan Tuhan lain. Nah, banyak Muslim nggak paham gitu. Kalau begitu kamu musyrik, kamu menuhankan yang lain, kamu menuhankan selain Bapa di sorga. Loh. Nah, bicara tentang menuhankan nanti nggak tahu menuhankan itu apa. Di dalam Quran itu ada juga, Bang, istilah menuhankan itu. Mereka menuhankan rabi-rabinya, mereka menuhankan hawa nafsunya. Nah, banyak orang menuhankan itu artinya menganggap bahwa dia itu sang pencipta langit dan bumi. Itu bukan definisi Bible, bukan definisi Al-Quran. Makanya banyak orang menuhankan itu artinya menganggap dia sang pencipta. Lah kalau cuman menganggap dia sang pencipta, besok kita maling aja, Bang. Maling aja kalau definisi menuhankan itu menganggap dia sang pencipta. Misal begini nih. Kita harus menuhankan Yesus. Arti menuhankan itu adalah menganggap dia sang pencipta. Poinnya kan udah, intinya poinnya menganggap dia sang pencipta. Berarti saya maling aja besok, Bang. Yang penting kan saya anggap dia sang pencipta. Saya sudah anggap dia sang pencipta kok, berarti saya besok maling aja besok saya. Menuhankan tuh bukan begitu, Bang. Menuhankan itu menjadikan dia memerintah di hidup kita. Itu maksudnya menuhankan tuh, poinnya di situ, Bang. Iya. Gitu loh. Itu arti menuhankan itu. Makanya setiap seorang Kristen di hidup dia itu yang memerintah itu bukan dirinya sendiri sebenarnya. Menguasai diri dia, itulah yang mengendalikan dia, sehingga kemana dia melangkah, Roh Kudus itu akan menuntun dia. Maksudnya dia berarti akan melangkah sesuai dengan keinginan Roh Tuhan yang ada dalam diri dia. Gitu loh. Gini, Bang, kalau misalkan konsep seseorang melakukan kebaikan atau kejelekan itu juga atas kendali Tuhan gitu. Begini, Bang, kami percaya ya. Suara Bang Eko menggema. Ya, begini kami percaya ya, bahwa setiap orang
yang percaya kepada Yesus akan menerima Roh Kudus. Nah, ketika seseorang itu menerima Roh Kudus, dia akan melakukan kehendak-kehendak Roh Tuhan itu. Apa kehendak-kehendak Roh Tuhan itu? Melakukan firman Tuhan. Nah, jadi kalau ada orang, Bang, kalau ada orang yang melakukan kebaikan, melakukan ke firman manusia itu diperintah supaya mematuhi tuannya, mematuhi penciptanya, tuannya dia. Tuan dia, tapi yang dilakukan manusia kan enggak. Yang dilakukan manusia sebaliknya. Dia melakukan keinginannya sendiri. Sehingga terjadi pembunuhan, ya kan? Sehingga terjadi perusakan alam dan lain sebagainya. Konsepnya sebenarnya seperti itu, Bang. Ketika manusia memilih untuk melakukan keinginannya sendiri, akhirnya apa? Kain membunuh Habel. Seperti itu, saling bunuh, seperti itu. Itu karena Tuhan tidak memerintah di hati dia. Seperti itu. Terus di Kristen itu ada penebusan dosa, itu maksudnya apa? Penebusan dosa di Kristen itu konsepnya begini, Bang. Jadi, setiap manusia itu sudah tidak masuk atau terdiskualifikasi. Baik saya, baik Anda, baik semua orang itu terdiskualifikasi memenuhi syarat untuk masuk kepada hidup yang kekal. Untuk menerima atau hidup bersama-sama dengan Allah seperti itu. Nah, maksudnya begini, Bang. Lalu diutuslah ya Yesus Kristus anaknya, ya. Dan Yesus Kristus di dalam Bible itu, dia itu sempurna melakukan kehendak-kehendak Bapanya, kehendak-kehendak Allah. Nah, karena ketaatan atau kesempurnaan Yesus itu, itulah yang membuat kami itu dibenarkan. Jadi penebusan itu maksudnya begini, Bang. Bukan karena kami ini benar, bukan karena kami ini sempurna, enggak, kami gagal, enggak memenuhi syarat. Tetapi ada satu orang, yaitu Yesus, yang memenuhi syarat itu. Jadi kami dibenarkan karena kebenaran yang dilakukan oleh Yesus. Paham nggak kira-kira, Bang? Atau pusing? Iya. Paham nggak? Sekali lagi. Gini. Kurang nyerna. Gini, saya kasih contoh. Jadi bahasa dalam Bible aja ya gini. Saya bacakan saja ayatnya ya. Atau saya jelaskan saja, nanti kalau saya bacakan kurang ngerti. Jadi manusia yang pertama yaitu Adam, oke? Dia itu gagal. Dia gagal melakukan kehendak Allah, oke? Nah, karena Adam gagal, maka dosa itu masuk. Dan semua orang telah berbuat dosa. Karena kesalahan satu orang yaitu Adam, semua orang tuh berbuat dosa. Gagal semua. Nah, tapi ada satu orang, Adam yang kedua, yaitu Yesus. Ini konsep kekristenan yang benar nih, yang Bible katakan. Gini dulu, bentar dulu. Itu kenapa sih kesalahan umat yang lain kok ditumpahkan ke Adam? Bukan ditimpahkan ke Adam, Bang. Bukan ditimpahkan ke Adam. Gimana maksudnya tadi? Karena Adam itu telah berbuat dosa, oke? Maka ya, dosa yang Adam punya itu dilakukan juga oleh keturunan-keturunannya Adam ini. Karena dia pertama mungkin gitu. Bukan. Kita itu sama dengan Adam yang pertama, memberontak, semuanya memberontak, melakukan kehendak kita sendiri. Makanya kita berbuat dosa. Dosa itu kan pemberontakan, Bang. Gagal memenuhi kriteria. Ya. Jadi Adam itu dia gagal gitu loh. Dia nggak goal gitu, nggak sesuai dengan yang sudah ditujuannya, nggak sesuai. Gagal. Kita juga gagal semua, ya kan? Lalu ada Adam yang kedua nih, Adam yang kedua yaitu Yesus.
Nah, Adam yang kedua ini berhasil. Dia disebutkan di dalam Bible, dia taat sampai mati. Gitu. Dia tidak melakukan dosa sampai pada matinya, dia tidak melakukan dosa. Jadi kalau bola itu udah masuk ke gawang itu, gol. Nah, makanya kami Bang, orang-orang yang percaya itu kepada Yesus, kami dibenarkan karena Yesus itu. Itu maksudnya penebusan tuh kayak gitu maksudnya. Jadi kami ini ditebus. Penebusan itu sama dengan pembaptisan, bukan? Beda. Berat ya. Kita udah serius-serius. Beda Bang. Baptis itu tanda pertobatan, seperti itu. Bukan menebus dosa, bukan. Yang dimaksud menebus dosa itu seperti itu Bang. Jadi ketaatan Yesus, ya, ketaatan Yesus itu dianggap sebagai satu kebenaran gitu loh. Bukan dianggap sebagai benar, gini. Ketaatan Yesus itu diperhitungkan sebagai satu kebenaran bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi seperti saya ini Bang, ini konsep ya. Ini kita bicara dogma ya. Dogma. Jadi saya atau orang-orang Kristen, ketika kami percaya kepada Yesus, ketika kami menerima Dia, maka kebenaran yang dimiliki Yesus itu membenarkan kami. Ibarat katanya kami berdiri di belakangnya Yesus gitu loh. Jadi Bapa di sorga atau amarah ya atau murka Tuhan itu tidak sampai kepada kami. Karena Bapa itu nggak lihat kami, tapi Dia lihat Yesusnya gitu loh. Makanya kami dibenarkan oleh karena Yesus itu. Gitu loh. Makanya di dalam Bible disebutkan kami ini sudah dibayar dengan darah yang mahal. Gitu loh, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah mahal. Darah mahal itu bicara tentang ketaatan Yesus yang sampai mati di kayu salib. Gitu Bang, konsepnya kekristenan kalau dibaca dalam Bible tuh kayak gitu. Berarti penyaliban itu penebusan gitu maksudnya. Tragedi salib itu gimana Bang? Kan kalau di salib Islam itu ya, gini Bang ya, penyaliban itu bicara soal bagaimana orang-orang itu menolak Yesus. Ya kan? Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan mereka semua bersekongkol menolak Yesus, akhirnya menyalibkan Yesus. Ya kan? Makanya penyaliban itu adalah rencana daripada si jahat. Nah, tetapi inilah hebatnya Tuhan di dalam Bible. Tuhan di dalam Bible itu ya, Dia mengalahkan rencana si jahat itu. Lama-lama wajah abang ini separuh-separuh terus, jadi saya jadi agak nggak minat Bang ngomong sama abang nih Bang. Soalnya abang ini kayak malu-malu gitu, kayak ada yang abang lama-lama segini, lama-lama cuman kuping doang yang kelihatan gini Bang. Lama-lama gini, gimana gini kita ngobrol Bang? Suaranya di atas, saya dengerin ke telinga biar suara abang jelas gitu, biar saya agak nangkep, soalnya sini rame anak saya lagi pada main-main. Coba pakai headset dulu Bang, pakai headset. Nah, headset saya. Nah, coba cari headset. Jadi sebenarnya kalau kita baca dalam Bible itu sebenarnya simple kok. Ya, simple. Intinya ya, kita ini menerima Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan kita. Ya kan? Maksudnya supaya kita melakukan apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Pergilah ke seluruh penjuru bumi, beritakanlah ya, ajarlah mereka ya kan, seperti apa yang sudah kuajarkan kepadamu, dan baptislah mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya seperti itu aja kok, simple. Gitu. Kita nggak harus begini terus begini enggak. Seperti itu, Pak. Jadi penebusan itu maksudnya kami ini sudah ditebus dengan cara kami itu tidak diperhitungkan lagi sebagai orang-orang yang, maksudnya kami tidak diperhitungkan lagi, tapi yang dilihat itu adalah Yesusnya, seperti itu. Itu maksudnya penebusan.
Kalau dalam agama Islam itu ibaratnya ya kayak Muhammad gitulah bang. Tahu kan maksudnya? Mungkin. Gimana? Syafaat dari Nabi Muhammad. Ada di Islam juga itu namanya syafaat. Nah, masalahnya ada bedanya, tapi nggak mirip ya, tapi beda, gitu loh. Nggak, bedanya di mana? Nggak miripnya di mana tuh? Bedanya begini bang, kalau abang percaya bahwa Muhammad tuh berbuat dosa nggak? Nabi Muhammad itu sidik, amanah, tabligh, patonah. Jadi dia terpercaya dan terbebas dari melakukan sebuah kesalahan. Dari sifat. Tapi tanya dia berbuat dosa nggak dalam Al-Quran? Buat dosa yang mana? Emang ada? Nah ini abang yang nggak tahu. Yang mana? Ya saya nggak tahu. Memang kata saya juga. Ada Al-Quran di situ bang. Makanya. Ada Al-Quran di situ. Di HP, di aplikasi, berarti ini harus keluar dari sini ya? Iya ada bang, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat intinya yang dulu, inti yang mana? Oke baik, saya carikan ayatnya bang ya. Sebentar. Sambil abang nyari, saya mau ngelasin dulu setahu saya. Boleh, silakan. Ada yang dinamakan dengan akidah nabiyah, akidah yang berkaitan dengan kenabian, yang isinya itu sifat-sifat yang wajib yang ada pada Rasul. Di antara amanah itu Rasul terjaga dari membuat sesuatu yang diharamkan. Anahu khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lakun nama ulina misali. Coba dibacakan di ya. Sebentar. Ya. Di mana di situ? Ya. Apa saya? Coba di dalam surat Al-Fat ayat yang kedua. Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Fat yang kedua bang. Alamin ayat pertama. Al-Fatihah kan? Al-Fat bang, bukan Al-Fatihah. Oh kita Al-Fat ya. Al-Fat. Ya gimana aja? Ya coba silakan abang baca. Nanti kalau saya yang baca jadi saya aja yang tahu gitu loh bang. Ini dikeluarin dulu nggak apa-apa ya? Iya pasti abang terpental nanti. Maksudnya gini bang, harus punya wudhu kan kalau baca mushaf itu. Nah ini makanya saya bilang. Di dalam Al-Quran nggak ada bang. Kalau abang mau baca Quran tuh harus wudhu dulu, nggak ada bang. Adalah. La yamassuhu ilal mutahharun, nggak boleh megang kecuali orang-orang yang suci. Di Quran mana bang? Kalau ada saya lompat dari Monas bang. Di Quran ada. Al-Quran itu suci. Nggak ada bang di dalam Quran. Kalau mau pegang Quran maka dia harus wudhu. Nggak ada bang. Berarti abang secara tidak langsung menafikan ilmu daripada ulama gitu. Gimana? Berarti abang menafikan ilmu dari ulama, nggak setuju tuh? Dalam Islam kan ada yang namanya para mujtahid, ulama. Nanti ulama sesama ulama aja berbeda pendapat, bang. Yang paling tinggi itu apa? Di dalam Al-Quran. Sumbernya. Perbedaan para ulama itu, ikhtilaf para ulama itu rahmat. Ya iya makanya saya bilang, bang. Makanya kembali ke Quran aja, biar nggak berdebat. Pokok agama kalau itu nggak jadi terlalu masalah sih. Biar nggak berdebat, makanya ya biar nggak berdebat. Jadi bacain aja. Kembali ke Al-Quran. Berarti abang menolak banget ya kalau misalkan ada ulama gitu di Islam. Tinggian ulama apa tinggian Quran? Bang. Oh, ditanya tinggian ulama apa tinggian Quran, abangnya bingung. Al-Quran dan hadis. Kayaknya suaranya udah mulai delay dia. Oke lah bang, coba abang turun dulu. Iya, coba abang turun dulu. Ini kita udah lompat-lompatan suaranya teman-teman. Kita ngomong suara dia kita nggak dengar, udah lompat-lompatan dia, jadi udah kacau diskusinya. Oke, kita kasih naik. Ada ingin belajar. Ya, silakan ingin belajar.
ingin belajar silahkan nyalakan kamera. Nah, lagi ingin belajar. Ya silakan. Ingin belajar, apa yang ingin Anda tanyakan atau apa yang ingin Anda tanggapi atau silakan. Saya tadi menyimak kaul dari Syekh Edis Al-Amriki. Keren. Syekh Edis Al-Amriki. Ternyata saya sudah dikasih nama, saudara-saudara. Syekh Edis Al-Amriki, saudara-saudara. Ya silakan. Menurut saya yang tadi katakan tidak bertentangan dengan saya. Gimana ya? Sama sih konsepnya kayak gitu. Ya sebenarnya di dalam Islam itu ada konsep-konsep. Makanya begini Bang, makanya ini dalam iman kami loh ya. Dalam iman kami ya. Selama saya mempelajari Islam, selama saya mempelajari Kristen, memang saya dapati bahwa sosok Muhammad yang dibuat oleh umat muslim itu memang, mohon maaf nih Bang ya, Mesias palsu Bang. Ya. Itu. Jadi ada orang yang membuat sosok Mesias lain gitu. Makanya yang seharusnya gini Bang, makanya yang seharusnya setiap manusia harus taat, patuh, tunduk kepada Yesus, tapi yang kalian lakukan malah tunduk, patuh, taat kepada manusia lain yang bernama Muhammad. Gitu. Sebenarnya konsep di dalam Bible itu kan bicara tentang kerajaan, Bang. Bible itu kan berbicara mengenai kerajaan Allah. Bagaimana Allah itu menjadi raja, seperti doa Bapa kami itu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di sorga. Jadi Bible ini kalau dibaca, Bible itu melihat dunia ini, alam semesta ini ada dua alam, ada dua dimensi. Dimensi fisik, dimensi kita ini manusia, dan dimensi kosmik. Nah, di dalam dunia kosmik ya, yang tidak terlihat oleh panca indera, di situ ada rajanya. Nah, ada rajanya, yaitu Allah tadi itu, ya kan? Nah, bagaimana raja ini juga memerintah di dunia nyata, Nah, makanya orang-orang di bumi itu harus menjadikan Bapa itu sebagai rajanya. Nah, bagaimana Bapa itu menjadi raja di tengah-tengah dunia, menjadi raja di bumi, sedangkan dia itu langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Kan bukan fisik dia itu. Yesus berkata Allah itu roh, katanya, nggak fisik. Nah, bagaimana dia memerintah? Makanya firman-Nya itu nuzul menjadi manusia yang kita panggil dengan Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus Kristus memerintah, sebenarnya Bapa di sorga memerintah. Makanya Yesus itu bergelar Immanuel, Allah beserta kita. Ketika di situ ada Yesus, sebenarnya di situ ada kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Makanya ketika ada Yesus, tidak akan ada lagi yang namanya sakit, kematian, buta, tuli, bisu. Di dalam Bible itu disebutkan, ada Yesus buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, mati dihidupkan. Itu berbicara bagaimana kehadiran Sang Pencipta itu di tengah-tengah bumi. Makanya dia itu adalah Sang Mesiasnya, Sang Penyelamat, gitu loh. Bagaimana Allah memerintah itu dengan perantaran anaknya. Nah, sekarang kan kita menanti-nantikan ini. Kita yang percaya ya, bukan orang yang nggak percaya. Menanti-nantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan dia akan memerintah di bumi ini. Begitu yang Bible kami katakan. Itu Bible kami, itu iman kami. Itu yang kami percaya. Makanya ada dalam konsep kami ini menanti sampai Maranatha atau kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat itu yang kedua kalinya. Seperti itu. Itu yang kami percayai, Bang. Seperti itu.
Nah, kalau kami lihat, ini mohon maaf nih, kalau kami lihat sosok Muhammad, ini menurut pandangan agama kami loh ya, itu sosok Mesias palsu. Begitu, yang mengambil hak yang harus dimiliki oleh Yesus. Karena sebenarnya setiap orang itu harus takluk, makanya dalam Bible dikatakan segala lutut, ya kan, harus takluk kepada dia, akan bertelut, begitu. Nah, sekarang ada umat lain. Nah, seperti yang saya katakan, mohon maaf nih Bang, ingin belajar, Muslim yang menyerahkan ketaklukan, kepatuhan, ketundukan mutlak kepada seorang manusia yang namanya Muhammad. Padahal di dalam iman kami itu nggak boleh. Kepatuhan, ketundukan, ketaatan mutlak harus diberikan kepada Bapa di sorga dan anaknya dan Roh Kudus. Sementara kalau kalian, kepatuhan dan ketaatan mutlak harus diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Muhammad berkata dalam sebuah hadis, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Apakah ketaatan kepada Yesus dan ketaatan kepada Muhammad berbeda? Jawabannya jauh berbeda, Bang. Bertolak belakang. Begitu. Karena mustahil seseorang taat kepada Yesus Bang, karena beda, nggak sama. Gini Bang, gini. Kalau seseorang taat kepada Bapa di sorga, tentu saja juga harus taat kepada Yesus. Tentu saja juga harus taat kepada Roh Kudus. Dia tidak akan berangkat ke Arab menciumi batu, Bang. Itu kalau taat kepada Yesus. Sementara kalau taat kepada Muhammad, Bang, nih, ku kasih gambarnya Bang. Ku kasih gambarnya. Pasti akan berangkat ke sini Bang, mencium batu ini, betul? Itu Bang, sebetulnya cuma simbolis Bang, itu mah Bang. Simbolis. Bukan, maksudku gini Bang. Maksudku ketaatan kepada Yesus akan membawa Anda pada satu kehidupan, ya, mengasihi sesama manusia, ya. Kasihilah sesama manusia seperti diri. Pasti Anda, ya saya mau tanya Anda harus mengasihi semua manusia nggak? Kalau Anda taat kepada Muhammad? Harus Bang, ada. Ah, ini salah. Abang udah tahu Bang. Ada, harus. Saya bacakan suratnya Bang. Mau saya bacakan suratnya? Saya dulu. Oke, silakan. Tapi orang berangkat ke ini yang berangkat mencium batu ke Arab ini Bang, ini adalah contoh-contoh orang yang memberikan kepatuhan dan ketaatan kepada Muhammad. Makanya beda, taat sama Muhammad dan taat kepada Yesus itu implikasinya atau saya Bang tiga ya, mau ngasih tiga ya. Silakan. Pertama, al-insanu ahul insani ahaba am kariha. Manusia dan manusia yang lain itu saudara, maupun dia mencintai saya atau membenci saya. Kedua, irhamu man fil ardi yarhamukum bisamai. Kasihanilah apa yang ada di dunia ini, maka yang di langit akan menyayangimu, ya. Kedua, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman salah seorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Sama di situ kan ada lagi yang saya lupa lagi teksnya ya. Sebetulnya kalau kita mencintai Allah, tidak mencintai sesama manusia, tidak
Tapi sayang sekali Bang, itu bukan Quran. Hadis. Iya, bukan Quran masalahnya. Masalahnya itu bukan Quran. Kalau Quran bukan begitu yang dikatakan Quran, Bang. Bang Edis tampilkan di Quran mana yang menurut Bang Edis salah, coba baik, tahu. Baik. Ya. Di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29 dikatakan, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad mereka keras kepada orang-orang kafir. Mana ada di situ lembut, mengasihi orang yang lain, nggak ada Bang. Sesama manusia nggak ada Bang. Yang ada mereka keras kepada orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi kasih sayangnya sesama mereka Bang. Nah, jadi konsepnya itu kerasnya keras gimana, dan yang dia objeknya kafir itu siapa gitu. Coba. Baik, itu pun Bang ya, itu pun kalau Abang betul-betul mau meneliti fakta sejarah yang terjadi terhadap orang-orang yang bersama Muhammad, saya khawatir besok pagi Abang akan meninggalkan agama Islam. Karena begini, Quran mengklaim bahwa orang-orang yang bersama Muhammad itu keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi menurut Quran, orang-orang yang bersama Muhammad itu tuh mereka saling berkasih sayang. Bang, sayang 1000 sayang Bang. Perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala, itu muslim-muslim semua Bang. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, mereka saling bertikai. Ali dengan Muawiyah berkonflik. Hasilnya apa? Perang Siffin. Ali dengan Aisyah juga berkonflik, perang Jamal. Coba, bukankah pihak-pihak yang bertikai itu adalah para sahabat-sahabat Muhammad juga? Yang disebutkan oleh Al-Quran orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, yang katanya saling berkasih sayang. Kasih sayang bagaimana Bang? Mereka berperang. Coba, siapa yang bertikai dalam perang Jamal? Kalau bukan sesama Muslim. Siapa yang bertikai dalam perang Siffin? Kalau bukan sesama Muslim. Tapi sebetulnya Bang, itu sebetulnya ada provokator, pengadu domba lah sebetulnya Bang, kalau bahasa sekarang. Siapa? Wahyudi lagi. Wahyudi lagi. Saya sudah tanya itu Bang. Saya sudah tanya. Itu kan gara-gara provokator yang bernama Abdullah bin Salam, seorang Wahyudi. Wahyudi lagi yang disalahin. Mereka yang perang yang disalahin Wahyudi. Bang, masa iya sih? Bang, seperti itu yang saya tahu seperti itu Bang. Masa iya sekelas Abdullah bin Salam, Wahyudi bisa bikin sahabat-sahabat Muhammad kayak ayam jago? Gimana sih? Aduh. Bang, itu Bang, ada lagu Jamrut. Bagaimana rasanya jadi ayam aduan? Bang, coba ya. Bagaimana mungkin para sahabat yang dikatakan oleh hadis mereka adalah sebaik-baiknya generasi, mereka adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh anak-anak Adam, masa iya mereka dibikin kayak ayam jago oleh seorang Abdullah bin Salam, Wahyudi? Masa iya sih Bang? Aduh, gimana? Ya? Makanya intinya begini Bang, ketika Anda menjadi seorang Islam, sesungguhnya Anda membuat diri Anda dikendalikan oleh Muhammad. Betul? Betul nggak? Ya, kalau masalah ibadah ritual, muamalah. Kalau muamalah di luar ritual, enggak juga. Kan. Coba saya kasih contoh Bang. Saya kasih contoh. Kaki apa yang harus didahulukan untuk masuk kamar mandi? Kiri. Siapa yang bikin seorang Muslim seperti itu? Ya, dari baginda. Ya iya, makanya saya bilang sebenarnya kan Anda dikendalikan Bang.
Tapi kan sebetulnya itu hukumnya sunat sih. Kalau nggak juga sih nggak. Coba siapa yang membuat seorang muslim nabung puluhan juta, puluhan tahun, ngantri puluhan tahun, lalu berangkat ke Arab mencium batu? Coba siapa yang membuat seorang muslim seperti itu? Kurang tahu, Bang. Awalnya sih dalam itu saya kurang tahu, Bang. Loh, siapa kalau bukan Muhammad? Bang, saya men-challenge kalau ada di dalam Al-Qur'an suruh berangkat ke Arab ke Ka'bah naik haji, Bang. Kalau ada naik hajilah kamu ke Mekah gitu. Kalau ada saya terjun dari Monas, Bang. Janji. Iya. Saya memberikan challenge, kalau ada seorang muslim yang bisa menunjukkan di dalam Al-Quran naik haji ke Mekah, saya terjun dari Monas. Coba tunjukin ayatnya, mana naik haji ke Mekah? Baca baru surat Al-Hajj. Sudah 100 kali, Bang, saya baca Al-Quran. Lebih dari 100 kali. Kalau naik haji ada, tapi kalau naik haji ke Mekah, saya terjun dari Monas kalau ada di Quran, Bang. Terjun dari Monas. Kalau itu nggak disebut, kalau itu nggak disebut. Ya udah, kalau gitu naik haji kemana? Kemana ya? Oke, aduh, di mana ya? Di mana naik haji itu kemana di dalam Al-Quran? Gak ada dibilang naik haji itu ke Mekah dalam Quran, gak ada. Yang ada itu naik haji ke Baitullah. Sekarang pertanyaannya, di Quran mana ada bilang bahwa Baitullah itu di Mekah? Kalau ada yang bilang di dalam Quran Baitullah itu di Mekah, saya lompat dari Monas, Bang. Gak ada. Saya hadis ya, saya hadis gini. Itu kan masalahnya itu bukan Baitullah, rumah Allah, bukan itu hanya simbolis sebetulnya, Mang Idis. Mas Idis pura-pura nggak tahu. Nah, ini itu Bang, simbolis. Di dalam Al-Qur'an Baitullah itu adalah di Baka. Di Baka, Baitullah itu di Baka menurut Al-Qur'an. Tapi sayang 1000 sayang, tahun 2025 tidak ada muslim yang percaya bahwa Baitullah di Baka. Mereka percayanya di Makkah. Baka diganti jadi Makkah, Bang. Coba abang percaya Baitullah di mana? Pasti di Mekah. Pasti di Makkah, bukan di Baka. Buka Quran, cek di dalam Quran. Di mana Baitullah? Di Baka, bukan di Makkah, Bang. Nih, sekarang saya buktikan, Bang, ya, gini. Bahasanya kalau di Quran kan Bibaka, betul, Bibaka. Bibaka, di Baka. Nih, Bang. Iya, Bibaka. Tapi maksudnya Bibaka? Ini yang umat muslim percayai sebagai Baitullah. Nih, Bang. Kok, Pak? Kok jelek banget ya dia? Bang, gimana? Langganan banjir, Bang. Enggak. Masa banjir? Ini makanya nggak tahu lagi kan. Makanya aku bilang kalau abang makin belajar, besok pagi abang bisa-bisa udah meninggalkan Islam. Asli banjir masa saya nggak dengar. Bang, cek di Google. Sekarang pergi ke Google, cek banjir di Ka'bah. Cek, Bang. Langganan, Bang, langganan banjir. Langganan. Bahkan dari zaman sebelum Muhammad itu Ka'bah itu udah banjir terus. Bonjar banjir kerjanya, Bang. Kalau nggak ada orang Jepang, teknisi dipanggil dari ini, Bang, yang nggak tahu lagi, Bang. Bahkan, Bang, ada orang tawaf sambil berenang. Berenang, Bang, tawafnya. Ini, Bang, nih. Nih, menurut surat Al-Baqarah nih, Bang. Menurut surat Al-Baqarah 125 dikatakan bahwa sesungguhnya Baitullah itu menjadi tempat yang aman. Baitullah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 125. Tapi apakah Baitullah menjadi tempat yang aman? Cek berapa kali kejadian dulu, kejadian malapetaka yang merenggut nyawa manusia. Terakhir tahun 2015, berita semua kita tahu.
keren jatuh. Bah, berapa orang meninggal? Orang injak-injakan mencium Hajar Aswad. Berapa banyak orang meninggal? Cek tragedi-tragedi haji di Ka'bah. Bagaimana abang bisa percaya bahwa sesungguhnya rumah Allah itu menjadi tempat yang aman? Kalau buktinya banyak orang meninggal di situ, mendapat malapetaka. Kalau saya ngajak yang logis-logis saja, Bang. Di dalam Bible, Tuhan memerintahkan sekalipun tidak ada yang layak untuk mendirikan rumah baginya. Karena langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Disebutkan di dalam Bible. Ya, tetapi supaya namaku disebut, supaya namaku dipanggil, didirikanlah satu rumah untuk mengingat namanya. Di mana, Bang? Didirikan di atas bukit. Di Bukit Moria. Kita, Bang, orang-orang zaman sekarang yang nggak sekolah, tukang yang nggak sekolah, kalau dia bangun rumah, yang dilihat pertama ini posisi tanahnya. Ketika tanah itu rendah, timbun. Tukang nggak sekolah, Bang, tukang nggak sekolah tahu itu. Timbun. Saya nggak mau garap rumah begini, nama saya rusak nanti. Kalau saya bikin rumah begini banjir, semua orang tahu saya tukangnya, bangkrut saya. Nggak mau digarap. Timbun dulu, timbun. Setelah tinggi baru mau digarap dia. Karena apa? Karena dia tahu kalau rumah didirikan di tempat yang rendah akan jadi kubangan air, Bang. Sekarang saya mau tanya, Bang, apakah benar Tuhan yang menciptakan langit dan bumi mendirikan rumahnya di tempat yang menjadi seperti ini? Apakah ini bukan kubangan air? Jelek banget itu gambarnya. Itu fakta loh, Bang. Kita bicara fakta. Nah, cuma nanti ketika saya bicara fakta begini dibilang penistaan. Gitu loh. Tapi giliran ini, ya kan, giliran begini. Nih, misalnya nih, nah ini. Nah, ini. Donditan, ya. Aku nggak mau manggil dia Tantan begini karena banyak teman-temanku yang margatan baik-baik. Aduh, repot ini. Dondi lah. Nih, ketika Dondi ya pakai Jesus di kaosnya. Lihat tuh. Jesus. Dakwah, namanya itu dakwah katanya. Gimana? Makanya ketika kami mengatakan, bro, janganlah kau gunakan Yesus kami ini mempromosikan agama kamu. Nanti kami jawab loh. Tuhannya itu beda, bro. Tuhanmu kan yang mendirikan rumahnya di Ka'bah sana, yang kebanjiran. Sedangkan di dalam Bible, Tuhan di dalam Bible memerintahkan mendirikan rumahnya di Bukit Moria. Nggak nyambung, bro. Gimana, bro? Nanti giliran saya tanggapin, dibilang penistaan agama. Gimana sih? Coba. Itu kan fakta dan kenyataannya. Iya kan? Jadi begitulah ingin belajar ya. Sebenarnya begini, saya sebenarnya nggak mau loh diskusi dengan muslim-muslim yang awam, yang bahkan nggak tahu menau, bahkan dia nggak tahu sama Dondi, dia nggak tahu sama Juma, dia nggak tahu sama Nandar. Sebenarnya saya tantangnya mereka loh. Dondi, ya kan, Juma, Nandar, kalian kemana ini, kemana? Gitu loh. Ayo kita buka nih forum diskusi supaya jelas, supaya berhentilah kalian pakai kaos Jesus kalian bikin kaosnya. Itu apa gitu loh? Bang Seh. Gini, keinginan dari Kristen itu seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan? Saya ingin tahu. Supaya kita sesuai dengan amanat undang-undang menjalankan agama masing-masing. Gitu loh. Kami yang Kristen kalau mau ke gereja ya janganlah dilarang mendirikan apa sih? Kalian aja kalau acara selamatan gelar tikar di sejalan, nggak ada orang yang berani itu. Iya kan?
Sementara kami bang sudah bayar ruko, sudah begini. Mana surat izinnya? Berat ini, waduh. Coba itu pertama. Kemudian yang kedua, lihat nih, bagaimana nih? Saya bilang oknum karena nggak semua ya. Bagaimana nih yang dilakukan si Dondi, Juma, Nandar dan kawan-kawan? Coba, ya kan? Mereka mengais-ngais kebenaran dari kitab suci orang. Mereka memfitnah bahwasanya Yesus menubuatkan kedatangan seorang nabi yang bernama Muhammad. Mereka memfitnah bahwasanya sesungguhnya yang disalib itu bukanlah Yesus, melainkan adalah Yudas. Coba kan ngarang bebas. Bagaimana Zakir Naik juga seperti itu, diundang juga, disambut pula oleh Wapres pada waktu itu, Pak Yusuf Kalla. Coba, sudah berapa lama gitu kami diam tidak bersuara, ya kan? Kayaknya sebenarnya ini satu ungkapan kami mengemukakan suara kami gitu loh. Kan indah kalau Anda dengan agama Anda gitu kan, kami dengan iman kami seperti itu. Nggak ada hubungannya bang, Islam sama Kristen tuh nggak ada hubungannya bang, beda jauh, langit dan bumi. Udah saya pelajari. Seperti itu. Ya, gimana? Itu kami juga keinginan. Ya kami itu keinginan seperti itu bang. Iya harusnya seperti itu. Kalau kita berkaca ke sila kelima, mungkin di situ belum terjadi mungkin ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum ada bang. Yang ada keadilan sosial bagi nanti kalau saya pelintir nanti dibilang penistaan terhadap Pancasila loh. Nggak boleh. Jadi yang terjadi memang seperti itu bang. Ada perbedaan ras, ada perbedaan agama yang minoritas nggak dianu. Jadi hal-hal yang seperti itu loh bang, ya kan? Ya. Yang seperti itu harus dihilangkan. Tapi sebetulnya itu kan bang terkaitnya dengan pemerintah mungkin bang, itu kan pemerintah kita ya, mungkin pemerintah. Iya kalau nggak disokong oleh masyarakat ya gimana? Yang hadir ini bang ya, aku kasih ini ya, coba bang ya, ini bang, ketika ini datang, nih bang, saya kasih fotonya ya, biar nggak dibilang fitnah lagi nih. Suara saya kedengeran nggak kalau saya tutup seperti ini? Kedengeran. Tutup kedengeran ya, nih, coba nih, ketika ini datang bang, Zakir Naik datang, ada berapa puluh ribu. Waktu abang pasti dekat sama Bekasi kan? Dekat. Dia waktu itu pakai Stadion Patriot Bekasi 40.000 bang. Masa 40.000 itu nggak beragama ini? Ya kalian juga diundang Kristen, tapi cuman berapa ekor. Waktu itu yang datang Pak Lamsen Naibaho, saya kenal gitu loh. Pak Lamsen Naibaho waktu itu nanya, kalau yang disalibkan bukan Yesus, lalu siapa yang disalibkan? Muter Zakir Naik gitu, langsung marah-marah, emosiin lah ini. Ketika bahas yang disalibkan itu bukanlah Yesus, ya, tetapi adalah orang yang diserupakan. Lalu siapa yang diserupakan? Jangan nanya-nanya. Gimana? Gitu loh, maksudnya ya kita sama gitulah. Jadi yang saya ungkapkan bang ya, seperti tadi yang saya katakan Ka'bah dan lain sebagainya, itu bukan satu ungkapan kebencian, bukan. Satu ungkapan bagaimana bahwa kami ini menolak gitu loh. Kami nggak mungkin loh punya Tuhan yang sama dengan Tuhan kalian gitu loh. Karena kan kalian mengatakan gitu loh bahwa kitab kami itu meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya, menyempurnakan ajaran-ajaran yang sebelumnya yang telah disimpangkan oleh Paulus, kata kalian. Maka saya jawab gitu loh. Jadi bukan dalam tendensi kebencian, bukan bang. Tetapi dalam tendensi betapa mustahilnya, betapa tidak mungkinnya Yesus kami menubuatkan agama yang seperti kalian anut. Gitu loh. Beda jauh. Bukan dalam ranah saya benci, bukan. Ya. Dalam ranah beda, kita itu beda gitu loh.
Bang, menurut Muslim ya, bukan menurut Muslim ya, menurut sebagian gitu ya. Gimana ngomongnya? Disebut itu Bible itu mungkin tidak asli gitu, maksudnya gitu. Oh iya, banyak Muslim memang seperti itu kalau ditanya. Si Muslim itu bisa mengklaim bahwa itu tidak asli, tahu dari mana? Ya itu Bang, ngarang bebas. Ketika dia bilang itu sudah dipalsukan, mana aslinya? Mana aslinya? Ketika ditanya aslinya, mana aslinya begitu, Bang? Ya kan, seperti kan saya kan bilang ini palsu, sendal kamu palsu, KW. Yang aslinya mana? Ini ada bukti. Iya, harusnya gitu. Tapi kalau saya menuduh itu palsu, terus ini kan kejadiannya kejadian yang udah 2000 tahun. Gimana ya? Saya kurang ngerti ya ke situ mah. Nah itu makanya saya bilang Bang, ya kan, jadi saya ini dalam ranah ingin meluruskan yang seperti itu. Ada loh kemarin ya, ada abang kita namanya Al-KTP itu, ya kan, dia dimualafkan oleh Juma, ya kan, dia dimualafkan oleh Juma, bla bla bla, katanya tanggal 25 Desember kita nobatkan sebagai hari mualaf sedunia katanya. Kita tahu di situ ada tendensi, kita tahu gitu loh. Iya betul saya ngerti. Nah, ya kan? Apalagi di dalam syahadat-syahadatnya Juma itu sekarang udah ditambahi syahadat yang tendensius. Aku bersaksi bahwa Yesus adalah diciptakan oleh Allah katanya. Saya nggak dengar, belum tahu itu masalah itu. Ada. Bahkan ada satu mualaf lagi namanya Irina atau siapa gitu. Ada channel YouTube-nya ada juga. Dia bilang begini, justru ketika saya menjadi Muslim, disitulah saya menjadi pengikut Yesus yang sejati. Sungguh nekat dia, saudara. Irene Handono bukan? Bukan. Irene Handono beda lagi. Ini masih muda, orangnya masih muda. Masih muda. Ya paling masih berumur 20 sekian lah gitu. Soalnya kan Bang gini ya, sejujurnya kalau pribadi saya ya. Pribadi saya sih sebetulnya inginnya kita damai bersama, saling menjaga. Harusnya seperti itu, Bang. Iya, ini keinginan saya seperti itu, Bang. Kita lah saling menjaga, saling bersama. Soalnya kan gini, Bang ya, sejujurnya saya waktu tahun 80 itu pernah gabung 3 agama di Sulawesi, di Donggala itu ya, ada Kristen, Islam dan Hindu. Perasaan di situ damai-damai aja, Bang. Masjid besar, gereja besar, itu apa namanya? Pura itu. Iya, betul, Bang. Kita ini juga sebenarnya hanya berbicara mengenai oknum juga gitu loh. Ya, intinya makanya karena Zakir Naik, karena Juma berbicara di media sosial, ya saya akan imbangi, saya juga berbicara di media sosial gitu. Makanya sebenarnya yang saya cari-cari, yang saya tantang untuk diskusi itu sebenarnya bukan saya tantang, dia duluan nantang saya, si Juma sebenarnya. Makanya si Juma itu sudah menjadi buronan saya, tapi lari terus dia. Ketika saya datangi ke channelnya, maka yang terjadi dia harus mengumpulkan dayang-dayangnya. Tolong, gabung semua di sini, oi. Bisukan dia kalau dia bicara. Tendang dia ketika dia tidak mau berhenti. Itu yang terjadi. Kalau disuruh gantian dia nggak mau, takut dia. Soalnya kan gini, Bang, menurut ini pribadi saya, adanya seperti itu, seperti typing di bawah kan udah saling jelekan dari kedua belah pihak. Takutnya saya ini mengganggu persatuan Indonesia, Bang. Nah itu tadi, Bang, kenapa ketika Muslim ya ulamanya datang disambut wapres, kok nggak bilang takutnya ini ini? Kenapa gitu loh, Bang? Yang jadi pertanyaan ya justru itu. Harusnya kan sebagai pemerintah itu mengayomi, dia itu tidak boleh berpihak. Tapi udah terjadi, mau gimana, Bang? Gini, maksudnya sebenarnya gini, Bang. Sebenarnya gini, kalau kita mau jujur-jujuran ya, sebenarnya jawabannya cuma satu. Karena ada satu umat yang marahan.
yang tukang marah. Dia mau nyenggol orang, tapi kalau disenggol dia marah, langsung bilang, ini kan mengoyak persatuan. Loh, waktu ulama kalian membahas Bible kami, kamu di mana? Nah, karena udah terjadi, ya, dan masih sekarang terus terjadi, kan telurnya si Zakir Naik masih banyak. Juma, Nanda, Ripa, ya, termasuk Dondi, itu kan telur-telurnya Zakir Naik. Ya kan? Maksudnya keturunannya, keturunan bukan keturunan Nanu ya. Itu. Gitu loh. Jadi kan kalau saya kan inginnya kita lah apa namanya saling menjaga lah kalau ini harapan saya ya. Karena kan apa? Saya inginnya damai Bang ya. Harusnya kita pengennya seperti itu Bang. Tapi gimana kalau mereka bersuara terus, masakan saya harus diam-diam saja. Tapi di tempat saya Bang, masjid sama gereja berdekatan Bang. Iya Bang, masalahnya ini pun kita bicara oknum. Kita kan nggak bicara semuanya seperti itu, gitu loh. Soalnya kan di tempat saya masjid besar, di sebelah baratnya gereja. Kalau nanti saya fotokan. Tapi iya, harusnya seperti itu. Tapi kan tidak semua seperti itu, Bang. Masalahnya sekarang ini sudah di era media sosial. Iya kan? Dampaknya media sosial ini sangat besar, gitu loh. Jadi saya rasa syubhat-syubhat ya ataupun pelintiran-pelintiran yang dilakukan oleh Zakir Naik dan kawan-kawan itu perlu saya jawab. Dan saya nggak mau Bang hanya jadi tukang jawab-jawab saja. Kalau saya jadi tukang jawab-jawab saja, nanti ibarat main catur, saya tukang bertahan terus. Itu loh. Saya juga harus melakukan satu dalam tanda kutip serangan juga. Ya, betul. Seperti satu tadi yang saya bilang masalah Ka'bah. Ingat loh, bukan benci loh, bukan. Ya, saya cuma ingin membuktikan ini loh, Ka'bah ini membuktikan bahwa Tuhanmu dengan Tuhan saya itu beda. Kalau Tuhan di dalam Bible memerintahkan mendirikan rumahnya di Bukit Moria. Nah kalau Tuhanmu, mohon maaf aja, mohon maaf, tukang bangunan aja nggak mau mendirikan rumah di tempat yang lebih rendah, karena nanti akan jadi kubangan air, gitu loh. Seperti itu intinya Bang ya. Bukan kebencian ya, bukan kebencian. Gitu. Jadi kedewasaan lah ya, kedewasaan kita seperti itu. Oke Bang, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama Bang, sama-sama. Oke, ingin belajar saya turunkan dulu ya. Ya, tak terasa ini waktu kita sudah panjang kita bicara teman-teman. Ya, teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mensupport ya, yang mendukung Edis TV, teman-teman bisa nih ya teman-teman ya. Ada di profil atau di bio saya. Jadi teman-teman ingat akun saya yang asli hanya ada 2, yang ini sama yang samping saya ini teman-teman. Jadi kalau mau support mampir saja ke beranda, lihat nanti di beranda itu ada link ya, ada link Saweria, teman-teman pencet saja link Sawerianya kalau teman-teman mau berkolekte ya, mau mensupport Edis TV teman-teman ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang nonton YouTube, sekali lagi ya, para YouTubers yang mengambil konten-konten saya bahkan menyiarkan langsung di saat saya siaran seperti ini, ketahuilah bahwa akibat dari kalian menyiarkan secara langsung di channel kalian, maka ketika saya ingin menguploadnya di YouTube saya sendiri, saya terkena pelanggaran. Ya, saya terkena konten berulang. Akibatnya konten-konten di tempat saya itu akibatnya tidak tidak monetize ya, nggak ada iklannya, zong. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman mengupload di YouTube, kasih tahu ini akunnya Edis TV ini. Jadi akunnya kasih tahu aja di situ teman-teman. Kalau mau mensupport juga kasih tahu seperti itu. Jangan ibaratnya kalian mau ngambil kontennya tapi kalian malah menyembunyikan orang aslinya. Seperti itu. Ya. Itu fakta dan kenyataannya. Jadi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support Edis TV. Nah, tuh ya. Bisa support yang tertera di layar, teman-teman.
Seperti itu ya teman-teman ya. Karena kita ini kalau mau berapologet ini memang kita harus matang-matang. Maksudnya kita tidak memikirkan jangka pendek saja, tapi kita harus pikirkan jangka panjang teman-teman. Ya, kita perlu rumah apologet. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan, jikalau kita bersatu padu semuanya, teman-teman, seperti saya bilang, 100.000 saja satu orang untuk sekali seumur hidup. 10% dari follower saya teman-teman. Ya, saya rasa rumah apologet sudah berdiri dan kita sudah tidak perlu lagi lah tiap hari harus ada iklan seperti ini teman-teman. Ya, jadi itulah teman-teman ya. Artinya tidak terlalu berat sebenarnya teman-teman kalau kita mau kompak sebenarnya, tapi belum kompak atau belum apa namanya, semuanya mendengar seperti itu. Ya kalau target saya sih sebenarnya akhir tahun ini teman-teman, akhir tahun ini. Tapi kenapa harus sampai akhir tahun kan gitu. Tapi ya sudahlah, lihat sajalah apa yang berjalan ya teman-teman ya. Lihat saja nanti apa yang terjadi, kita juga tidak tahu teman-teman. Oke, kita naikkan ada Akmal Gibran. Ya, silakan Akmal Gibran. Akmal Gibran, apakah Anda seorang muslim? Akmal Gibran. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman mau lihat itu channel YouTube saya ya teman-teman ya, lihat tuh. Kalian screenshot itu bisa kalian perbesar itu. Jadi nggak ada iklannya itu, zong. 0. Zong. Bener-bener zong, nggak ada. Sudah 1,5 tahun teman-teman ya. Seperti itu. Ya, silakan Akmal Gibran. Oke, Akmal Gibran dia tidak nyambung. Oke, teman-teman coba saya inikan dulu ya. Nah, kalau seperti ini kan lebih jelas tuh. Nah, kalau teman-teman mau lihat tuh. Itulah. Ya, jadi itulah yang terjadi kepada saya teman-teman. Makanya yang saya bilang, banyak orang begitu ya ingin mengambil konten-konten saya, cuman dia tidak tahu dampaknya atau akibatnya kepada saya begitu. Jadi yang terjadi ketika saya ingin menguploadnya, akhirnya malah saya kena konten berulang. Udah berapa kali saya ajukan itu ya, saya ajukan ini saya, tapi selalu ditolak oleh YouTube dan mengakibatkan tidak monetisasi. Padahal kalau sebenarnya monetisasi itu sangat-sangat membantu sekali teman-teman. Tapi ya seperti itulah kenyataannya. Ya, jadi kepada teman-teman yang mengambil bulat-bulat gitu loh. Jadi langsung dia rekam layar ini, bulat-bulat diambil. Dampaknya yang teman-teman lakukan kepada saya itu, saya ingin mengupload di tempat saya, ya akhirnya jadi saya kena copyright seperti itu. Karena begini loh teman-teman, ketika Anda mengupload di YouTube kalian, ya, yang menerima keuntungan itu adalah kalian, tapi yang menanggung resiko itu pastilah yang ada di dalam video itu. Seperti itu. Ya. Nah, makanya teman-teman, seperti yang sudah saya ceritakan ya teman-teman ya, berapologet seperti ini itu tidak mudah. Ya, resikonya tinggi. Seperti itu. Ya kan, kita bersuara ya, menyampaikan jawaban kita atau bahkan mengcounter Juma, Zakir Naik dan kawan-kawan, nanti kita dianggap penistaan. Ya, dan itu sudah terjadi pada para apologet yang lain. Bagaimana mereka dilaporkan, ya kan? Bagaimana mereka digerebek rumahnya. Nah, makanya kalau seperti ini terus nanti dunia perapologetika enggak sehat. Bagaimana mereka bebas berbicara, Juma bebas berbicara, ya, mereka dan kawan-kawan bebas berbicara, kita enggak. Kalau kita bicara kita
persekusi, didatangi rumahnya. Nah makanya akhirnya kan kita mengambil satu tindakan. Ya bukan seperti itu memang caranya teman-teman berapologet ya. Jadi kita berapologet memang harus punya, bentar ya saya sambil minum ya, sambil biar teman-teman bisa kelihatan tuh. Jadi kita berapologet teman-teman ya, kita harus punya hikmat, harus punya pandangan jauh ke depannya seperti apa. Jadi kalau kita berapologet memang kita harus dari satu tempat yang seperti yang teman-teman sudah tahu yang saya ceritakan ya. Itulah teman-teman asal usulnya kenapa saya itu punya mimpi untuk mendirikan rumah apologet. Jalan ceritanya itu seperti itu. Seandainya teman-teman kita punya hak yang sama berapologet ya, kita punya ya seperti mereka bebas begitu ya untuk berbicara, ya saya rasa nggak perlu kita harus dirikan rumah apologet. Untuk apa gitu loh. Kan kita bisa berapologet dari rumah masing-masing kan gitu. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Nah inilah ya, hanya Donditan dan kawan-kawan yang bisa seperti ini. Nah tuh, pakai kaos Yesus kan, tapi ujung-ujungnya yang dipromosikan Muhammad. Ya, hanya Dondi dan kawan-kawan, Dondi Juma dan kawan-kawan. Kita kalau bersuara, digerebek. Ya itulah ya teman-teman ya. Saya rasa itu saja dulu teman-teman. Saya udah siaran sudah berapa jam ini, saya cek dulu. Saya sudah siaran 3 jam 35 menit. Mungkin kita istirahat dulu teman-teman. Kita rehat dulu. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa siaran lagi teman-teman ya. Kurang lebih kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf teman-teman. Sekali lagi jangan dimasukkan ke dalam hati teman-teman. Dan semoga teman-teman siaran kita ke depan ini semakin lebih baik dan semakin lebih bagus. Ya, itu saja ya teman-teman ya. Saya rasa itu dulu, kita rehat dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai ketemu di acara selanjutnya. Demikianlah diskusi luar biasa ini, kiranya memberikan edukasi untuk kita semua, semakin paham tentang iman kita kepada Tuhan, dan kiranya juga menjadi suatu bahan pertimbangan bagi orang-orang beragama Islam, supaya mereka boleh menemukan kebenaran sejati di dalam Kristus, dan ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doa kita yang terbaik agar Roh Kudus bekerja bersama dengan anak-anak Tuhan dan para apologet dalam hal menjangkau jiwa-jiwa baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.